Apa kabar semuanya? How are you? Okay, before we start, I just wanna encourage you guys. Saya mau lagu yang tadi kita nyanyikan itu sangat kuat sekali message-nya. Just now the song that we were singing, it has a very strong message. Karena tanpa Yesus, gereja itu nggak ada kuasa. Because without Jesus, there is no power in the Tanpa church. pemahaman bahwa Yesus sudah mati dan bangkit kembali, gereja nggak punya kuasa. Without Jesus' death and resurrection, the church has no power. So, tujuan kita ada di tempat ini karena kita mau dengar tentang apa yang Tuhan katakan tentang Injil, tentang Yesus, siapa dia, dan apa yang dia sanggup lakukan dalam kehidupan kita. So the goal of our lives today as we attend church is to know what Jesus has done and what he wants us to do on earth. Amen? Amen? So we are here is because Him. Kita ada di sini karena Tuhan Yesus. We are here because of Yeah. Jesus. Okay, so we want to learn from, kita mau belajar hari ini tentang sesuatu hal yang kita sudah sama-sama pelajari dalam beberapa minggu ini. So we've been having the same theme for these past 2 weeks. Ya, saya akan mulai dengan mengajak kita semua melihat kepada satu peristiwa ketika pembangunan St. Paul's Cathedral yang megah di London. So I will start by inviting you to look at the historical records of the construction of the magnificent St. Paul's Cathedral in London. Dan itu dibangun oleh Sir Christopher Wren, seorang arsitek paling terkenal dalam sejarah Inggris. Kita bisa lihat, ya. So he was Sir Christopher Wren, the most famous architect in English history. Ya, saya dengan istri saya kita bermimpi one day kita mau touring, ya kita pengen ke London, kita pengen touring ke Eropa, ya. Jadi tolong doakan kami. So Pastor Manuel and Pastor Rachel, the dream is to go to Europe. Ya, jadi St. Paul's Cathedral ini merupakan jadi salah satu ikon daripada kota London. So one of the icons of London. Nah, untuk mengetahui progres daripada konstruksi katedral, jadi ini bicara tentang tahun 1600-an. So 1600s, yeah? Ya, jadi untuk mengetahui progres daripada konstruksi katedral, So to better understand the progress of the cathedral's construction, maka wartawan dari London Times mewawancarai beberapa pekerja bangunan. so journalists from the London Times interviewed some of the workers. Nah, jadi wartawan itu menuju ke pekerja yang pertama, So the journalist went to the first construction worker. terus and dia he asked, katakan, apakah yang Anda lakukan, Pak? so what do you do here, sir? Karena petugasnya laki-laki, Bapak jadinya ya. Terus jawabnya, saya menempatkan batu ini sesuai dengan tempatnya. Karena kita tahu bahwa pada era itu sistem pembangunannya berbeda dengan teknologi sekarang. So the first construction worker answered, I positioned this stone right here where it needs to be. Dan wartawan tersebut beralih kepada pekerja yang lain dan menanyakan, apakah yang Anda lakukan, Pak? And to the second person, he asked the same question. Dan dia menjawab, saya bekerja untuk nafkah sehari-hari. And the person said, oh, I live for my daily bread. I work for my daily bread. Oke, nah kemudian wartawan tersebut beralih kepada pekerja yang lain dan menanyakan pertanyaan yang sama. Karena dia masih merasa belum puas nih. Karena ini cathedral, bagi orang Katolik ini salah satu bangunan yang cukup penting. So for the Catholics, yeah, the cathedral is a place that is really important to them. So the journalist asked the third person the same question. Lalu, apakah yang Anda lakukan, Pak? What do you do here, sir? Jawabnya, wah, saya sedang membantu Sir Christopher Wren membangun Katedral St. Paul. So this third person, he replied with pride, yeah, I'm helping Sir Christopher Wren build the St. Paul's Cathedral. Nah, kita bisa melihat bahwa ketiga orang yang diwawancarai, mereka sama-sama sedang bekerja, betul? So 3 people who were interviewed and they were all working on the same project, yeah? Membangun bangunan megah mahakarya dari Sir Christopher Wren. So they were helping Sir Christopher Wren build the most iconic building. Seorang bangsawan. Bangsawan. Ya. Noble. Sir Yeah. Christopher Wren was a more noble, yeah. Namun jawaban dari pekerja yang tersebut yang kita tadi dengarkan itu berbeda-beda. Dan itu tergantung dari sudut pandang mereka tentang pekerjaan maupun kehidupan. But as we can see from the interviews, yeah, everyone was working on the same project, but when asked the same question, everybody had different answers. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup kita ini di dunia memiliki tujuan atau pekerjaan dan tugas yang Allah berikan kepada kita untuk dilakukan. So the Bible teaches that our earthly life, we have a purpose, we have tasks that God has given us to do. Nah, sebagai orang Kristen, jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita, apakah yang Anda lakukan? Atau apakah yang Anda kerjakan di dunia ini? Tentunya kita akan mendengar beragam jawaban, betul? So if God were to ask you the same question, what are you doing here on earth? What would you answer? There would definitely be different answers. Coba kita renungkan sejenak. Let's think about your answer.
Apa yang kamu lakukan di dunia ini, Bianca? What are you doing Saya in this bernyanyi life? untuk Tuhan misalnya. Yeah, I'm singer. I'm singing for Oke, God. coba direnungkan. Nah, mungkin ada yang berkata, apa ya? Nggak tahu. Maybe there'll be some who'll be like going, not sure. Atau bagi anak muda mungkin mengatakan, yang penting hidup untuk kaya raya, mati untuk masuk surga. So Nih. maybe if you're young, you think, Betul nggak yang anak muda ya? I want to make lots of money and hopefully I'll get to heaven after I die. Atau ada yang menjawab dengan sangat signifikan mengatakan bahwa saya hidup untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Or maybe maybe some of you will have like a clear vision in your mind. I want to eradicate poverty in the world. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mengetahui tujuan dan tugas yang Allah berikan kepada kita? So do we know the purpose and the task that God has commissioned us with? Kita akan sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, namun kita akan membacanya ayat demi ayat. So our message from today is from Acts 1 to 11. Ya. Saya akan baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1, kita akan melanjutkan apa yang Pastor Rachel sudah sampaikan dalam 2 minggu ini. So Acts 1:1, a continuation from the Mission Go series, that Pastor Rachel has started 2 weeks ago. Oke, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. For you who speak English, you can see on the screen, So I just read in bahasa Indonesia. So, kita melihat bahwa Lukas, si penulis kitab para rasul, jadi penulis kitab para rasul Lukas bukan Paulus ya. So the author of Acts was Luke, not Paul. Ya, menuliskan di ayat 1 sampai 2 bahwa dari buku pertamanya yaitu kitab Lukas. So in verses 1 to 2 he was telling Theophilus like he wrote the book of the Gospel of Luke. Dia menulis, perhatikan, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. So he wrote everything that Jesus did and taught right up till the day he ascended. Jadi kisah para rasul ini ada karena Lukas sudah menulis segala sesuatu yang Yesus kerjakan dan lakukan pada waktu dia hidup. So Acts was like a continuation of Luke, telling about how Jesus was living on his life on earth. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus selama 3 tahun pelayanannya melakukan pekerjaan ajaib. Kita bisa baca nanti di kitab Lukas, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan mukjizat dan mengajarkan kerajaan Allah. So Jesus in his 3 years of ministry, he did many amazing things, He healed the sick, he cast out demons, he performed miracles, he taught about the kingdom of God. Kemudian di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30, saya akan bacakan buat Anda semua. Ini adalah satu konfirmasi tentang apa yang Yesus sudah lakukan. In John 19 verse 30, Nah, sesudah Yesus meminum anggur asam itu ketika dia di kayu salib berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. so when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit. Jadi tugas Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa melalui kematiannya di kayu salib itu sudah dilakukan. Sudah selesai, it is finished. So Jesus has accomplished his task of dying on the cross and saving mankind from the law of sin and death, which is why he uttered before he gave up his spirit, "It is finished." Nah, tapi apa yang kita lihat di kisah para rasul itu, ini sangat menarik, sangat penting buat kita semua. Karena Yesus tidak berhenti di situ. Untuk itu kita kembali nanti kepada kisah para rasul 1. So, but Jesus did not stop there. He did not stop at dying and being resurrected. There were many other things. Iya, kita akan baca di ayat 3. Acts 1:3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi setelah mati sebagai korban keselamatan bagi umat manusia, Yesus itu bangkit. So this is important that semua daripada kita itu paham bahwa Yesus itu mati tapi dia bangkit. So after dying, Jesus rose again. He was resurrected. So that's important. Dan dia bangkit dan dikatakan di dalam kisah para rasul bahwa dia dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. And he proved with many signs that he was alive. Dan bahkan 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. For the next 40 days, he appeared repeatedly and spoke to his disciples about the kingdom of God. Jadi Yesus itu hidup
So Jesus was alive. bangkit dari kematian. Jesus has risen from the dead. Nah, saya menyampaikan tadi di awal bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini memiliki tujuan dan tugas yang Allah berikan kepada kita. So the Bible teaches that our life in this world has a purpose. We have tasks that we have to accomplish. Kita bisa lihat apa yang Yesus teladankan. So we can see how Jesus lived out his life. Ada diperteguh lagi di dalam Yohanes 17 ayat 4. John 17 verse 4. Dikatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, garis bawahi kalau Anda bawa Alkitab, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Penting untuk setiap kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. So it's important for us to know what are the goals and what are the tasks that God has given to us and do them. Jadi setiap kita memiliki tujuan dan tugas yang Allah berikan untuk dilakukan selama kita hidup di dunia. So when we are on earth, we have things that we have to do. Ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Some are general and some are more specific. Khusus yaitu tidak berlaku untuk semua orang. So if it's specific task, what is the specific task for me may not be the specific task for you. Sama halnya karya keselamatan manusia dari dosa hanya dapat dilakukan oleh satu orang, yaitu Yesus. So just as the work of saving mankind from sin can only be done by one person who is Jesus, Jadi kita nggak perlu menyiksa diri untuk turut merasakan penderitaan Yesus di kayu salib. so we do not need to torture ourselves and crucify ourselves, yeah? Seperti ada beberapa kepercayaan yang mereka mencambuk diri sendiri, kemudian memikul salib dalam bentuk fisik begitu. Yeah, maybe there are some cultures who believe in self-flagellation or carrying the cross physically. Jadi nggak perlu karena Tuhan Yesus sudah selesaikan semua karya penebusan kayu salib. So there is no need to do that, yeah, It is because finished. Jesus has finished everything on the cross. Oke, namun kita bisa mengampuni dan mengasihi orang lain sama seperti mengampuni dan mengasihi Yesus. Yeah. Mengasihi orang lain. However, we can forgive and love one another just as Jesus forgave and loved one another. Oke, contoh lainnya adalah perihal profesi. Corresponding with regards to profession. Tahu ya di era sekarang banyak kampanye entrepreneurship dan semua orang berlomba-lomba menjadi entrepreneur. So in this era, everyone is wanting to become entrepreneurs, yeah? Tapi bagi saya tidak semua orang terpanggil untuk bekerja sebagai pengusaha atau business owner. But not everyone is called to become a business owner. Tapi nggak semua orang juga yang terpanggil sebagai guru. But not, and in the same way, not everyone is called to be a teacher. Tapi saya tahu ada guru-guru yang karena satu dan lain hal mereka beralih profesi dan meninggalkan panggilannya sebagai guru. Nevertheless, there are many teachers maybe who have left their own calling. Padahal kecerdasan dan kemajuan bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik dan pendidikan yang diberikan. A nation's intelligence is greatly influenced by the quality of teaching staff and the education Jadi penting provided. untuk kita mengetahui apa sih tujuan yang Allah berikan buat saya. So it's important for you to know what is the specific task that God has for me. Kalau Tuhan panggil engkau menjadi scientist, do it. If God calls you to be a scientist, go ahead. Kalau Tuhan panggil engkau menjadi business owner, lakukan. If God calls you to be a business owner, go for it. Kalau Tuhan panggil untuk kamu menjadi seorang arsitek, do it. Architecture, do it. Ya, jangan semua berlomba-lomba akhirnya jadi full time. Full-time. Karena di era tahun 90-an itu yang terjadi, ya. Karena bagi mereka banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan yaitu jadi full time di gereja. So in the 90s, many people were like pushed to become full-time ministry in full-time. Whether you are called or not, you just want to become a full-time pastor or a minister. Yeah, because they thought that being a full time in the church, it's mean you in the ministry. But actually you can ministering in many many department. Even in the marketplace, in the education, di semua bidang. Yeah, so you don't have to be a pastor or a minister to serve God. Oke, sekarang sesuatu hal yang umum. Umum itu berarti berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua orang. So general task, the task that applies to every one of us here as Christians. Di mana semua orang mendapat tugas yang sama. We have the same task. Oke. Nah, kita kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Acts 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. So you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Okay, are you ready to listen this?
Siap untuk mendengar ini? Bahwa tugas secara umum yang Allah berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya yaitu menjadi saksi. So you and I are called by God to be witnesses, every one of us. Untuk mempertanggungjawabkan iman yang kamu percayai. So you have to be accountable for the faith that has been entrusted to you. Itu bukan hanya tugas seorang pendeta, Not only for Pastor Manuel and Pastor Rachel as pastors, tapi semua orang percaya. but everyone who believes. Oke, kita nggak memilih untuk menjadi saksi. So we have no choice to become in witnessing, yeah? Karena Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang percaya harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So we have no choice but to become witnesses because the Bible explains that everyone who believes must proclaim the great deeds of God who has called us out of darkness into the wonderful light of God. Itu udah bagian daripada kehidupan kita as a Christian. So that should be part of our lives as Christians, Menjadi saksi to become a witness dan memberitakan perbuatan ajaib dari Yesus. and to tell other people about God's great deeds. Nah, yang harus kita pilih adalah akan menjadi saksi yang seperti apakah kita? So the choice that we have to make is what kind of witness Yang are we? baik, A good one, buruk, a bad one, atau yang nggak peduli, or an indifferent one? atau yang acuh tak acuh gitu lah. Someone who doesn't really care. Nah, Pastor Rachel akan menjelaskan tentang menjadi saksi minggu depan, tapi kita akan lanjut kepada pembacaan kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. So Pastor Rachel will explain more about being a witness next week, and we will continue. Oke, tetapi kamu akan menerima kuasa. So you will receive power. Kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya itu dunamis atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan dynamis. So power here in the Greek is dunamis, which means power. Ya, ada kuasa, kekuatan atau karunia untuk mengadakan mujizat. Itu adalah power. So it's power, strength, or gifts. Nah, untuk menjelaskan ini saya kasih ilustrasi supaya kita sama-sama paham kenapa Tuhan kasih kuasa kepada setiap kita untuk menjadi saksi. So to clarify this, I will give an illustration as to why God gives us power. Siapa yang tahu di sini Michelangelo Buonarroti? So anybody near here who has heard about Michelangelo? Ada yang tahu Michelangelo? Michelangelo. Ya, betul. Salah satu personil kura-kura ninja. Mutant Turtle. Nah, ya. Bukan Michelangelo yang itu. Tahu ya Michelangelo, Raphael, Leonardo. Bukan itu. Ya, tapi di ini Michelangelo yaitu seorang pelukis, pemahat, pujangga dan arsitek zaman Renaissance. Yeah, so Michelangelo, the painter, the sculptor, the poet, and the architect during the Renaissance. Yeah? Dan dia terkenal karena sumbangannya untuk studi anatomi di dalam seni rupa. So he was very well known for his study on anatomy. Nah, karyanya yang dianggap salah satu terbaik yaitu fresco. So one of his best works is the fresco, Fresco adalah teknik melukis pada dinding a painting technique on walls. yang Yeah? berpuluhan meter di langit-langit Sistine Chapel di kapel lingkungan Istana Apostolik kediaman resmi Sri Paus di kota Vatikan. Yeah, so the Sistine Chapel, the ceiling is his fresco, yeah? Jadi bayangkan 30 kali 12 meter. 30 meters by 12 meters. Oke, dan itu dilukis dengan tangan. Dulu belum ada Photoshop, Joseph ya. Gampang kamu tinggal Photoshop print gitu. Enggak, dulu dilukis So one it's by one. painted by hand, yeah, not photoshopped, yeah? Dan di lukisan itu ada 9 cerita peristiwa dari kitab Kejadian. Can you imagine? So depicting 9 stories Bisa lihat from ya. the Ini kalau events. dibesarin itu ya begitu lukisannya. Oke, kemudian ada lukisan 12 nabi. 12 prophets, the drawing of the 12 prophets. Kemudian ada lukisan kisah-kisah penting seperti Daud mengalahkan Goliat. And important stories such as David defeating Goliath. Tapi ada yang menarik. Dalam sejarah mencatat ada beberapa karya dari Michelangelo yang belum selesai. However, history records that there are several works by Michelangelo that were left unfinished. Nah, sekarang coba bayangkan So, can you imagine jika Anda ketemu dengan Michelangelo, ini ceritanya Michelangelo masih hidup ya. if you were to meet Michelangelo and he was still, Terus dia bilang, and he says to you, misal ke Lely nih, Lely, he says to Lely, bisa nggak kamu tolong selesaikan lukisan saya yang belum selesai ini? can you finish this painting that I maybe Ini Michelangelo yang ngomong loh. Michelangelo says to you, can you finish Sejarah this work? ini. Kira-kira apa yang kita bisa jawab? What would our reaction be? Ingat waktu kecil kita disuruh gambarnya apa? 2 gunung,
ada apa tanaman padi di samping kiri, terus di tengahnya jalan, betul? Remember when we Yeah. were in school, we were asked to draw like scenery Yeah. painting, yeah? Kemudian waktu SMP gurunya nambahin ada burungnya terbang dan matahari senyum. And then gitu. in art class in secondary school, there'll be like, you add birds and sun. Ya. Dan Anda bisa bayangkan ketika 30 tahun kemudian saya ngajarin sama Rafael, 2 gunung, di tengahnya ada jalan dengan padi di samping kanan dan kiri. So Pastor Emmanuel will teach Raphael the Karena same saya thing. nggak bisa menggambar. Because he can't draw. Tapi Pastor Rachel masih jauh lebih bagus gambarnya. Pastor Rachel is better at drawing. Nah jadi kalau misalnya Kak Angel bilang silahkan selesaikan karya lukis saya. Kira-kira apa yang kita bisa jawab? Aduh, gambar burung dan bebek dan lain aja nggak jelas. Gimana gambar lukisan seorang maestro? I can't even draw a duck or a bird. How do I finish Michelangelo's work? Apakah kita bisa menyanggupi? Can you do it? Will you be Enggak able to ya. do it? Kalau ada yang iya, oh berarti mungkin jago lukis juga. Oke. Karena nggak semua orang bahkan setelah sekian ratus tahun kemudian, mungkin ribu ya, ratus tahun kemudian, karena dia 1500 sekian, itu karya lukisnya dia nggak sembarang orang bisa mempertebal warna karena sudah sekian ratus tahun ya. So even now, after many centuries, no one can repaint. Repaint, ya. what Even they- udah yeah. dan butuh waktu 10 tahun untuk bisa merepaint. Yeah, so you need 10 years to carefully repaint. Jadi ini karya fenomenal ya. It's a phenomenal Nah, creation. tapi bagaimana jika Michelangelo mengatakan sama kita, jangan khawatir Leli, gitu ya. But what happens if Michelangelo was to say, oh, do not worry. Saya akan memegang tangan kamu dan sama-sama kita menyelesaikan lukisan ini. I will hold your hand and together we will finish this. Tolong jangan bayanginnya kayak film Ghost ya. Oh my, nggak gitu. Maksudnya dipegang tangannya terus dia yang lukis, tapi tangan kita yang dipakai untuk memegang kuasnya. So he's holding our hands with the brush and then together we'll finish the Hasilnya painting. akan berbeda atau enggak? The results will definitely be different. Nah yeah? sama juga dengan halnya jika kita membiarkan, jika kita membiarkan kita melakukan sendiri. Jadi gini, Allah tidak membiarkan kita melakukan sendiri apa yang Dia suruh untuk kita lakukan. So likewise, God will not leave us alone, yeah, to do what He wants Makanya us to Dia do. berikan kita kuasa. But He will give us power. Kuasa untuk menjadi saksi dan melayani Allah. The power to witness and to serve God. Bisa bayangkan kalau ketika Yesus bangkit dari kematian, dia bilang, oke bye-bye, I go Can to you heaven. Ya lakukan sendiri dengan kekuatanmu. Can you imagine when Jesus rose from the dead and then He went off into heaven and Saya said jamin bye? 1000% chaos yang terjadi. It would be chaotic, yeah? Tapi dia bilang tunggu. But He says, wait, Pastor Rachel udah sampaikan minggu lalu, wait, tunggu. wait. Ada waktu di mana Roh Kudus akan tercurah dan kamu akan menerima kuasa. Yes, wait for the power from on high. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya, bahwa kuasa ini yaitu kuasa untuk menang atas dosa. So there's power to triumph over sin. Kita bisa lihat nanti ada teman-teman bisa baca di Filipi 3 ayat 10. Kemudian kuasa untuk menang atas setan dan kekuatan iblis. The power to triumph over Satan and his demons. Untuk menang loh, bukan untuk lari. To be victorious, yeah, not to turn around and, Yeah. and run Kemudian away. kuasa dan kemampuan berupa karunia untuk melayani secara luas. And the ability in the form of extensive ministry gifts, yeah. Saya kenal ada beberapa orang yang melayani di dalam satu bidang pelayanan yang cukup signifikan. So there's a significant ministry that Pastor Emmanuel is thinking about. Ya, orang ini adalah dia melayani dengan orang-orang yang terjangkit HIV/AIDS. So he ministers especially to people who has HIV. Terus menolong orang untuk keluar daripada human trafficking. And to rescue people from human trafficking. Menolong orang untuk keluar daripada sex slavery. And to help people to get out of sex slavery. Bisa bayangkan dengan kekuatan sendiri? Can you imagine if he's doing it on his own, Dealing with the strength? mafia, the gangster gitu. Nggak mungkin bisa dengan kekuatan. But because God give us power. Yeah, it's impossible with his own strength, but God gives us power. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut di ayat terakhir daripada pembacaan kita dari ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan. Acts 1:9 to 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah ayat-ayat ini menjelaskan bahwa pekerjaan, tugas dan tujuan kita ada di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kita
waktunya terbatas. So these verses explain that the work or task that God wants us to do has a time limit. Waktunya terbatas. We have limited time. Jangan mikir bahwa hidup kita long lasting gitu ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil tiba-tiba Noel. We're not Kita going to nggak live pernah tahu. forever and ever. Tiba-tiba that's my last day. Kita nggak pernah tahu. Oke. Nah, tapi dikatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa waktunya terbatas. There is a limited time Kenapa? Karena Tuhan akan datang kedua kali. because Jesus will return. Jadi apa pengharapan orang Kristen? So what is our hope? Yesus datang. Jesus will come again. Jangan bilang, aduh Tuhan nanti aja deh, nanti aja. Jangan datang dulu, saya masih enjoy nih. Masih lagi posisi enak gitu ya. So don't say to God, God, don't come back first. I still have No, many things to dikatakan do. dia akan datang seperti pencuri. He will come as a thief. Ada gitu pencuri make appointment dulu, nanti gue datang ya. Is there a thief that Rumah makes an dikosongin, appointment? ada gitu? Enggak ada. And a thief that makes an appointment to say, Kalau come, ada gitu I'll masih come and bawa rob your place. pentungan baseball ya, siap-siap. Oke, tapi enggak, pencuri enggak ada yang tahu dia kapan akan datang. Dan sama halnya dengan kedatangan anak manusia dikatakan di dalam Alkitab, tidak ada seorang pun yang tahu. So no one will know the time of God's coming. Nah, Jesus' pertanyaannya coming. apa yang akan terjadi ketika dia datang kedua kali? So what will happen when he comes for the second time? Dia akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kita atas hidup yang kita jalani. He will ask each of us to be accountable for the lives that we lived. Nah, ini pesan daripada Paulus dikatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, ya. Ini kalimat yang benar-benar serius ya, dikatakan berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Berusaha supaya berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi jelas waktunya terbatas. So it's clear that there is limited time. Jadi kalau Anda setia melayani, If you're faithful in serving, Anda harus bersyukur. you have to be grateful. Berbahagia. You have to be happy. Ketika waktunya tiba, Because when the time comes, upahmu akan diberikan. there will be rewards for you. Ketika Anda menderita, And when you're suffering, dan Anda tahu bahwa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup Anda, and you know that God allows that bersuka suffering, cita. you have to Dan rejoice. dikatakan bahwa Tuhan akan gantikan duka cita menjadi sukacita. Because God will change your suffering into happiness. Ketika Anda merasakan ketidakadilan, Whenever you feel like someone is treating you unfairly, bersyukur. you have to be thankful. Karena ketidakadilan itu tidak untuk selamanya. Because that unfairness will not Ada last waktu yang forever. terbatas. There's a time limit on it. Dan Tuhan bisa membalikan apa yang sepertinya buruk akan menjadi satu kebaikan buat And kita. God will make something that looks to be bad into good for you. Nah, kesimpulannya apa yang kita pelajari pada hari ini adalah So the conclusion is, bahwa setiap kita memiliki tujuan dan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. so every one of us have a purpose, we have a job that God has Ada yang given. khusus, ada yang umum. There's a specific Ya, tapi task, apapun tujuan dan tugas secara khusus untuk setiap orang, but whatever the task is, specific or general, tapi menjadi saksi dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, merupakan tujuan dan tugas umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. So being a witness and proclaiming the great deeds of the Lord Jesus who has called us out of darkness into his wonderful light is the general goal and task that God has given all Christians. Kalau Tuhan panggil engkau terjun di dunia politik, terjun ke dunia politik. If God calls you to be a politician, go for it. Menjadi saksi di sana. To be a witness in politics. Tunjukkan kebesaran Tuhan dalam kehidupanmu untuk banyak orang bisa melihat itu. Yeah, show off his greatness in your life so that many people can witness. Oke, karena melakukan tugas yang dari Tuhan harus bersama dengan Tuhan. If we work on the task that God has given, we have to do it Ingat together with ilustrasi, him. ingat ilustrasi yang kita tadi sudah sama-sama dengar. Remember the illustration of Michelangelo. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Don't use your own power or your own strength. Jadi pemahaman tentang kenapa Tuhan kasih kuasa, it means you cannot do anything that He want you to do with your own strength. Kamu nggak bisa lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu dengan kekuatanmu sendiri. So you can't do what God wants to do in your life using your own strength, relying on your own strength. Nggak bisa. You can't. Bahkan Alkitab di dalam Yeremia sungguh dengan tegas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. And this is important. Only trust in God motivates confident obedience in times of crisis. Jadi kalau kita semua mungkin pernah mengalami dalam satu kondisi krisis, Whenever we go through crisis, trust in Him. trust in God.
Andalkan dia. Rely on him. Karena dikatakan di dalam Alkitab, kuasanya semakin sempurna ketika di dalam kelemahan kita. Because he says that his power is made perfect in our weaknesses. Karena kuasanya bekerja ketika kita melakukan kehendaknya. His power works when we are doing his will. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik jadi meminta kuasanya bekerja untuk melakukan kehendak kita. Don't get things wrong, yeah, by asking his power to work to do our will. Tapi kuasanya bekerja ketika kita melakukan kehendaknya. But his power works when we do his will. Dan ingat bahwa waktunya terbatas. The time that God has given is limited. Tuhan akan datang kembali. Jesus will come again. Waktunya terbatas. Time is limited. Saya banyak dengar cerita dari dalam pelayanan. So Pastor Emmanuel has many stories to tell about the Ada banyak ministry. orang yang nggak mengalami kesempatan untuk bisa berbalik sama Tuhan. So there are many people who do not have the opportunity to come back to God. Tapi ada orang juga yang mengalami kesempatan berbalik sama Tuhan di detik nafas terakhir. Some will only come back to God at their deathbed. Saya pernah mendoakan orang sakit koma. So Pastor Emmanuel prayed for someone who was in coma, Koma bener ini di Koma. ruang ICU, in the ICU. tapi ruangan khusus lagi lah intinya gitu. Jadi semua selang dan lain sebagainya. So he had tubes and everything going through his Nggak bisa body. doain dalam nama Yesus bangkit, nggak bisa. Itu semua orang koma loh. Lu mau diusir dari rumah sakit, nggak bisa. Nah waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? So Pastor Emmanuel was praying to God, God, what do you want me to do? Karena saya tahu bahwa kita harus menjadi saksi, betul? We have to become witnesses, right? Kemudian saya cuma membisikkan di telinganya, So Pastor Emmanuel Tuhan whispered to his Yesus, ears, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Jesus loves you. Yakin dia sanggup untuk menyembuhkan kamu. You believe that he's capable of healing you. Nggak tahu sih dia dengar atau enggak. Pastor Emmanuel didn't know whether he could hear or not. Tapi 2-3 hari kemudian But 2 or 3 days later, dia meninggal. she passed away. Tapi saya bertanya kenapa Tuhan meninggal nih? So Pastor Emmanuel was asking God, why did he die? Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. But God has a different plan. Jadi pacarnya dia itu adalah teman SMP saya. So Yang sakit koma itu pacarnya itu adalah teman SMP saya. the girlfriend or the boyfriend was his secondary schoolmate. Dan dia akhirnya ikut kelas pemuridan, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. And from there, he came to know Jesus. He came to become a disciple of Dari Jesus. peristiwa itu. From this death. Dan dia ada di connect group kami. And he's in our connect group. Jadi kita nggak pernah tahu kesempatan yang diberikan setiap orang atau rencana Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan So we kita. never know what God has in store with each event that happens in our life. Trust in Him. Trust in him. Terima kuasanya. Receive his power. Oke, nah sekarang aplikasi dalam kehidupan kita. The application in our lives. Saya pengen kita semua memahami bahwa ada satu kalimat yang saya kutip dari Profesor Sensenjaya. Dia adalah salah satu tokoh leadership ya dari Melbourne. Dia orang Indonesia tapi dia profesor di Melbourne. So there is an Indonesian professor in Melbourne. Dia mengatakan gini, menghidupi Injil dan menginjili hidup. Menghidupi Injil Living the gospel dan menginjili hidup. and evangelizing in life. Ya. Nah, kenali dan pelajari Injil atau kabar baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So you get to know and you study the gospel. Karena kita nggak bisa menjadi saksi kalau kita nggak tahu kontennya apaan. So we can't be witnesses nggak? to things that we don't know. Ayo dong apa? Let's Nggak go, bisa. let's go. What are we doing? So Don't know. kenali firman Tuhannya. So to know the gospel. Kenali bahwa Injil itu bicara bahwa Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit dari kematian membuktikan keilahiannya yang berkuasa atas hidup dan mati. So the good news from God is for us to be witnesses in proclaiming Jesus who died and Jesus who rose again to prove his divinity. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus And whoever believes in Jesus dan mengakui dengan mulut and confesses with the mouth bahwa dia adalah Tuhan, that he is God akan diselamatkan will be saved dan beroleh hidup yang and you will kekal. have eternal life. Itulah Injil. And that's the gospel. Jadi apa yang kita harus sampaikan kepada dunia supaya kita bisa menjadi saksi? Gospel. So we need to tell that to the world. Oke, nah yang terakhir adalah aplikasi kita untuk bisa melakukan misinya Tuhan, yaitu berjalan bersama dengan Roh Kudus. So in order to work God's work in our lives, we need to walk with the Holy Spirit. Seringkali dalam perjalanan kekristenan kita, Many times in our Christian kita lives, dibohongin sama mitos. we are deceived by myths, Ya, kita atau bahkan dibohongin sama diri kita sendiri. or we are even deceived by our own selves. Bahwa saya nggak mampu, That I can't saya do nggak it. sanggup. I can't do it. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kuasa Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menang atas dosa.
but we have the authority to win, then the power to win over sin. Kuasa untuk menang dari setan dan kekuatan iblis. And we have the power to win over Satan and his Dan demons. kemampuan untuk bisa melayani dengan karunia secara luas. And we also have the ability to have ministry gifts. Oke, saya akan tutup dalam satu kesaksian. Berhubungan dengan menghidupi Injil dan menginjili hidup dan juga berjalan bersama dengan Roh. So Pastor Emmanuel has a testimony. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Bandung, A few years ago while he was still in Bandung, saya tiba-tiba ditelepon oleh teman saya, he got a call from his friend. kakaknya His brother, yang kantornya nggak jauh daripada gereja, so his church, the office was not was close by to the church. salah satu karyawannya itu kesurupan. And one of the workers there was possessed. Wah, dulu masih muda nih, seumuran kalian lah ya. So Sekarang masih Pastor muda sih, lebih muda sana. At that time, Pastor Emmanuel was still a youngster. Oke, nah waktu itu, wah gimana nih? Kan udah tahu nih, kita punya kuasa. So he knows that we have power. Akhirnya teman saya ngajak, yuk kita doain. Let's Oke, go ayo doain. Let's go and pray for Jadi this kita pergi ke person. sana. So they went over there, Nah waktu masuk, and when they went di in, pintu tuh ada yang kaca, tahu ya kaca, ada pajangan kaca, ada kantong warna merah, warna orange, terus kemudian ada dupa dan sebagainya. kacha. Ya, jadi ini ada banyak pajangan yang berupa kepercayaan orang tersebut. So there are many idols, yeah. Ya, many idols di dalam itu, terus kemudian ada gambar-gambar yang patung juga ada gitu ya. So there are idols everywhere. They're plastered on the walls. Jadi di hati saya, wah ini perang nih gitu ya. So Pastor Emmanuel, warfare. Nah akhirnya kita doain, kita masuk ke dalam ruangan, terus kita lihat yang kesurupan itu perempuan. So the person possessed was a woman. Jadi saya dengan teman saya ini kita sama-sama laki, terus ngedoain perempuan, terus ditinggalin lagi. So Pastor Emmanuel and his friend were both males, yeah. Dia mulai dari yang begini lah, pokoknya banyak manifestasi gitu. So she manifested many things. Lalu kita doain dalam nama Yesus keluar gitu ya. In the name of Jesus, get out. Dalam nama Yesus keluar. In the name of Jesus, get out. Nggak keluar. Terus pas wah nanti tiba-tiba nangis. Pokoknya banyak manifestasi. So there were many manifestations like that, yeah. Nah waktu itu belum ada WhatsAppan, jadi dulu masih telepon 3 menitan. So at that time, 3 detikan ya. at Jadi that waktu time itu there wasn't WhatsApp. saya WhatsApp sama pembimbing rohani saya. So Pastor Emmanuel called his Saya ceritain overseer, kondisinya, ini Pak gini. and Pastor Emmanuel was telling him Selama about karena lama jawabnya, ya udah kita akhirnya selesain. Itu kita nggak lanjutin. So they didn't continue. Terus saya ngerasa, aduh kayak kalah ya. Kayak Oh. kurang sakti gitu. Oh, how come we lost? He said. Akhirnya kita pulang, dan terus muncul dalam pikiran saya, kenapa terjadi seperti itu? So they went home, and Pastor Emmanuel kept thinking, how come we have no authority Tapi over kita the bilang demon? bahwa kita punya kuasa But- atas kuasa gelap. But the Bible clearly says that we have authority. Oke, akhirnya beberapa hari kemudian terus dikabarin sama kakak daripada teman saya ini. So a few days later, Ternyata si orang itu adalah pura-pura kesurupan. that person was pretending to be possessed Gara-gara pengen naik gaji. so that the company will increase his salary. Dan Her saya pikir, salary. waduh, lah itu yang kita tengking siapa tuh ya? So that's why Pastor Manuel could not Okay. drive the spirit out. Oke, nah sekarang ada peristiwa yang kedua. A second testimony. Jadi waktu itu saya ditelepon sama Mus. So ya. Pastor Mus. Manuel received a call from Moose. Terus Mus bilang, tolong doain ada teman kerjanya kesurupan. So let's pray for someone who's possessed also. Nah waktu itu pokoknya katanya sih udah dibawa kemana, udah didoain sama siapa, nggak ini gitu lah. Tetap masih manifestasi. So this person has been brought here and there to be prayed over, but still he had the demon. Akhirnya saya bilang sama Rachel, oke saya mau pergi untuk doain. So Pastor Manuel and Pastor Rachel went. Oke, pas saya diizinkan sama istri untuk pergi dengan damai. Oke. So- Terus saya pergi, waktu di jalan ditelepon, bang nggak usah, nggak jadi. Enak aja lu ngomong nggak jadi. Ditelepon nggak jadi bang, orangnya udah siuman, udah tidur katanya. So Pastor Manuel, while he was on the way there, he received a call and said, "Oh, you don't have to come anymore." Terus saya doa sama Tuhan. And Pastor Manuel prayed to God. Tuhan, saya ninggalin istri sama anak saya. Waktu itu Rafael, I think Rafael still young ya, still baby. Terus ini pergi terus nggak jadi, enak aja nih kondisi katanya. Terus aku tanya, apakah ini dari Tuhan atau ada sesuatu yang Tuhan mau untuk saya lakukan? So Pastor Emmanuel was asking, "Is there something that I need to be doing in Terus this saya telepon bilang, situation?" tunggu saya di sana, saya tetap datang. So Pastor Manuel said, "Wait for me there, I will go." Nah waktu kita ke sana, terus ketemu sama orangnya memang baru bangun tidur. He, Orang yang He just- kesurupannya tadi. oh,
the person who was possessed just woke up from his sleep. Terus saya nggak langsung doain, oh dalam nama Yesus tengking lagi, enggak. Pengalaman yang dulu saya belajar ya, I learned from my experience. So Pastor Emmanuel did not go in straight away casting out demons. He learned Terus from his akhirnya experience. saya ajak ngobrol. So he asked to Saya chat, ajak ngobrol dan kemudian ya Tuhan kasih hikmat. Share the gospel. to share the gospel with the person. Karena yang punya kuasa itu Tuhan. Because only not God me. has the power. It's not Kita Pastor bukan Emmanuel. orang sakti yang tiba-tiba langsung, no. I believe that the power of God is on him. The power of God is from him. He just used us. And he uses us. Ya, Tuhan kasih kuasa untuk kita menjadi saksi. So God gives us the power to be witnesses. Jadi saya akhirnya share gospel, saya ceritain bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia dan Tuhan mati di kayu salib. Dan saya beritakan tentang Injil kepada orang tersebut. So Pastor Emmanuel shared the gospel with him about how Jesus died. Terus saya tantang, mau nggak terima Tuhan Yesus supaya kamu nggak mengalami serangan daripada kuasa gelap itu. And Pastor Emmanuel challenged him, do you want to accept Jesus as your personal savior? Dan dia bilang mau. And he said yes. Saya doain, Pastor Emmanuel prayed. dia terima Tuhan Yesus. He received Jesus. Amin. Amen. Saya nggak tengking-tengking waktu itu. So there was no warfare going on at that So apa time. yang saya alami dalam peristiwa itu? So what was the lesson learned? Karena Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. So make disciples out of every Baru nation. selanjutnya aku akan menyertai engkau. And then I will be with you. Yes, ada miracles yang akan terjadi. There may be miracles that come. Ada sign and wonders will be happen. Signs and wonders that But happen. the gospel need to spread. Yes, the gospel needs to be spread first. Injilnya harus diberitakan. You must tell the Terus gospel. akhirnya saya kontak beberapa waktu kemudian orang tersebut. So after that, he contacted the person again. Dia bilang aman, nggak ada gangguan dan lain sebagainya. He says he's fine. Nothing has been disturbing him. Oke, nah apa yang kita pelajari dari sini bahwa sebenarnya Tuhan kasih kuasa, yes, So God gives us power, tapi Tuhan kasih hikmat. but God also gives us Makanya wisdom. kenapa kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. That's why we have to walk Supaya according kita to the tahu Holy apa yang Dia Spirit, mau. so that we know what He wants. Jadi ketika kita menghadapi satu kondisi yang berat, When we're facing difficult situations tekanan yang sungguh-sungguh berat, and pressures, kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. we know what God wants us to do. Dan Tuhan mau untuk kita bersaksi sama orang-orang. And God wants us to be witnesses to other Memperkenalkan people, siapa Dia. to make Him known. Jadi kalau sekarang ada orang tanya sama saya bisa bilang Yesus Yesus adalah segalanya bagi saya. So Pastor Manuel will say that Jesus is everything to me. Saya bisa ceritakan apa yang Dia lakukan buat saya. And he can tell everyone about Saya